Terlalu malu, terlalu beban Anda? Malu dan beban. Bisa Mas bayangkan. Apa sih kerugian Anda sekarang gara-gara dia kestempel pernah di penjara? Bayangkan aja Mas. Saya harus membesarkan anak-anak sendiri. Bohongnya dari mana, Kak? Iya, itu nggak pernah jujur. Nggak pernah. Oke, saya harus menggarisbawahi kata nggak pernah. Kebanyakan. Memang sering sekali selama perkawinan. Apakah pernah sebelum ini Ferry bohong kepada Anda? Kepada keluarga besar Anda? Sekarang buktinya dia korupsi. Itu kan kemana uangnya coba? Oke. Sementara hidupnya pas-pasan. Oke, jadi itu satu poin ya, hanya satu. Jadi jangan pernah ngomong sering, jangan pernah ngomong selalu. Hanya satu. Itu nanti semoga dia akan mau berbagi kepada kita ya, berbagi cerita yang selama itu ditutup-tutupin ya, Fer ya? Iya. Iya, Mas. Ya, semoga. Ya, ini Semoga. dua hal yang berbeda. Mudah-mudahan. Ya, yang kita angkat hari ini adalah Ferry tidak diterima karena pernah membuat kesalahan yang katanya membuat beban kepada seluruh keluarga. Saya akan bertanya kepada Bu Wina dulu. Bu, bagaimana Bu? Ya memang tidak mudah Mas Helmi, ketika seorang pernah masuk ke dalam penjara itu seperti sudah punya cap gitu ya. Ya. Dan cap yang diberikan itu kemudian akan membuat orang lain menduga bahwa orang itu akan selalu berbuat sesuai dengan capnya itu. Padahal belum tentu kan? Ada karena ketiban sial. Bisa, Ya? bisa. Ya kebetulan ini kan jelas masalahnya karena korupsi. Sehingga kemungkinan besar orang lain akan terus menduga bahwa dia akan melakukan hal yang sama lagi gitu. Jadi akan ada krisis kepercayaan terhadap dia ya, Bu? Betul, betul ya. Karena itu kan berkaitan dengan masalah kejujuran ya. Oke. Baik, yang saya tanggap bahwa Ferry bekerja sebagai detailis, betul? Anda menjual obat ke dokter-dokter ke rumah sakit. Iya, sebelumnya saya menjual obat, Mas. Dan Anda cukup sukses. Kalau dikatakan sukses ya tidak juga. Tapi saya berkecukupan dengan itu. Dengan itu. Sampai pada suatu saat Anda tergoda, kemudian beberapa setoran yang harus Anda setorkan ke perusahaan, itu yang Anda tidak setorkan, dibawa lari. Ya, saya hilap, Mas. Hilap. Oke. Ya. Baik, terima kasih untuk keterusan Anda. Itu Mbak tidak ada yang sempurna, pasti akan ada kehilafan. Re? Di sini bahwa keluarga dari Karlina itu selalu mengembalikan kepada tuduhan-tuduhan yang memojokkan kepada Ferry. Kami mempelajari kasusnya Ferry. Seseorang masuk penjara karena perbuatan dan harus membayar perbuatan tersebut. Dengan nama, dengan segala macam yang tadi sudah disampaikan, yang dia sangat menyesal. Saya ingin sekali nanti kepada Ferry adanya kesempatan Mas Helmi untuk betul-betul mengatakan yang sebenarnya. Dan orang belum tentu masuk penjara karena benar-benar adalah salah. Belum tentu. Ada juga satu kesalahan yang dilakukan untuk satu alasan. Yang kadang-kadang alasannya mulia, kadang-kadang alasannya untuk Ya, itu membantu dia. orang lain. Dalam mencapai sesuatu yang baik, belum tentu menggunakan cara yang benar. Betul? Ya. Cara yang salah sering juga dilakukan Dengan mencapai satu tujuan yang baik. betul. Dan penjara ada, makanya dinamakan sebagai lembaga permasyarakatan. Bukan cuma sekedar penjara, bukan hanya sekedar menghukum, bukan hanya sekedar membuat orang membayar apa yang sudah dilakukan, tapi juga mengembalikan orang tersebut kepada masyarakat. Makanya dinamakan lembaga pemasyarakatan. Kalau Ferry sudah dinilai cukup baik, cukup layak untuk selesai menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan, artinya memang sudah dinilai siap untuk berinteraksi lagi. Dan sekarang dia udah keluar, ternyata Anda tidak terlalu bisa menerimanya. Bukan Iya. begitu, Karina? Iya. Terlalu sakit Anda? Iya Mas. Terlalu malu, terlalu beban Anda? Malu dan beban. Bisa Mas bayangkan. Apa sih kerugian Anda sekarang gara-gara dia kestempel pernah di penjara? Bayangkan aja Mas. Saya harus membesarkan anak-anak sendiri.
Ya oke. Anak-anak main, Mas. Dia pulang menangis dan diolok-olok papanya di penjara. Apa sih Tapi kan Papa sekarang udah bekerja, Ma. Papa udah kerja. Papa dapat pekerjaan baru di kontraktor. kamu pikir sekarang aku Mama bisa tidak di rumah bekerja? lagi, kita seperti dulu, Ma. Mudah sekali kamu ngomong kayak gitu. Nggak pernah kepikiran Anda pindah aja deh. Kan juga nggak semua orang juga kenal dia. Pindah, cari lingkungan yang baru. Tapi Selesai. saya kangen, Ma, sama anak-anak. Oh iya, maksudnya kan Anda pindah aja ke rumah yang baru. Iya, maksudnya kalian Ya, ke pindah. kampung yang baru. Aha. Yang orang tidak kenal apa Tidak yang percaya terjadi. lagi sama dia, Mas. Oh, itu lain persoalan, ya. Saya janji saya berubah, Ma. Ya, ya. Itu tidak mudah buat saya. Jadi dua hal, Anda malu akibat apa yang dia lakukan, sama Anda hilang kepercayaan. Saya pikir ini juga ada dua hal yang berbeda. Beda. Mas, Ya. maaf Mas. Mungkin saya nggak mendukung adik saya cerai dengan Ferry. Tapi masalahnya ini, Ferry masih menyembunyikan sesuatu. Oke, Makanya itu saya curiga, dia punya simpanan. udah. Mas, Atau saya nggak pernah punya simpanan. Oke, Atau saya, sabar, duduk. Ferry, tolong duduk, Mbak. tapi tuduhan dia nggak beralasan, Ya, Pak. oke. Ya sekarang kemana dong hasil korupsinya, Ferry? Masuk. Ya, Mas. Ini bulan puasa ya. Enteng banget nyebut ada simpanan. Simpanannya di deposito kali. dia nggak pernah cerita. Iya. Oke, jangan. Pak, jaga kamu tuh gak selingkuh ya. Tanya ke Ferry, coba tanya ke Ferry. Kita akan tanya sama-sama. Kita tanya sama-sama. Oke, kayaknya sudah panas banget. Kita biarkan kedua belah pihak. Tolong sebentar, kedua belah pihak bisa tolong tenang Ya, sambil ya. menunggu tenang. Penonton yang terus memenuhi studio Ya. dan ya membuat kami merasa ya makin apa ya? Makin senang kami bisa berbagi. Betul. Kita berbagi dalam setiap kasus. Saya selalu mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang mau hadir untuk sharing apa yang mereka alami. Jadi yang mereka alami juga pasti juga ada juga yang mengalami di luar sana. Ada salah satu keluarga di luar sana yang juga memiliki problematika yang sama. Dan jangan lupa malam ini malam yang sangat istimewa dan kita akan kehadiran seorang bintang tamu yang kita berharap bisa memperkaya dengan pengalaman-pengalaman dialami. Betul Ya, sekali. itu yang paling penting. Kalau kita mau bicara sedikit permasalahan dari kedua Hmm. anak manusia yang ada di sini, yaitu Ferry dan Carlina, adalah seperti pepatah yang mengatakan bahwa hujan sehari bisa menghapuskan kemarau setahun. Itulah yang terjadi pada Ferry. Ferry yang selama ini di mata Carlina adalah suami yang baik, lembut, baik Ya. hati. Mungkin kita tanya Dian. Mhm. Karina, di luar perkara Ferry pernah korupsi dan masuk penjara, apakah menurut Anda Ferry suami yang baik? Iya, Mas. Ya, tanggung jawab. Sangat tanggung jawab. Ya, Ya. tidak pernah mengkhianati Anda Sayang sekali sama Anda? sama anak. Anda punya anak? Dua. Ya, hanya kesalahan itu aja yang membuat Anda kehilangan kepercayaan dan membuat Anda malu. Iya, Mas. Tapi Ferry selama ini nggak pernah juga ngajak Anda misalnya berlibur, makan malam di restoran yang mewah, memberi Anda tabungan, tidak pernah. Enggak, Mas. Kehidupan kami nggak cukup untuk. Tapi Anda katanya Ferry menyesali kehidupan Anda yang begitu pas-pasan, yang begitu sederhana bersama Ferry dulu? Enggak, Mbak Dia. Enggak. Bahagia? Dia Tapi juga katanya bahagia. Ferry pernah memberi Anda satu berlian yang Anda pakai sekarang ya? Iya, Mas. Betul. Pernah dong kalau gitu. Ya, ini pas ulang tahun saya. Pas ulang Wah, tahun. dia ulang tahun. Anda masih pakai sekarang, berarti Anda benar-benar sayang dong sebenarnya sama suami Anda. Tapi dia udah menyakiti saya, Mbak. Iya, oke. Oke. Baik, boleh kita mulai acara ini? Ya. Seperti biasa, kita akan membongkar komunikasi yang tersumbat antara mereka berdua. Semoga kita bisa menggagalkan rencana dari Carlina untuk berpisah dari suaminya, seorang mantan napi yang berusaha untuk kembali ke keluarganya. Saya tuh ingat, pernah nonton film itu nggak Mbak Rit? Tie a Yellow Ribbon in the Old Oak Tree. Jadi ada seorang napi, dia mengalami kehilangan kepercayaan diri, apakah dia akan diterima oleh istrinya kembali ke rumah. Apa yang dia bilang? Akhirnya dia mengirim pesan, adikku, kalau memang masih menerima saya, tolong ikatkan pita kuning. di pohon di depan rumah. Ya, dan sang mantan napi naik bis pulang dari penjara dan dia lihat apa? Dia selalu was-was apakah ada yellow ribbon pita kuning. Apa yang terjadi? Seluruh pohon di sepanjang jalan menuju rumahnya diikatkan pita kuning. Merupakan welcome yang sangat luar biasa. Kita berharap akan terjadi ini. Ya, saya nonton film itu menangis. Baik, saya akan bertanya kepada Mas Ferry. Mas, apakah menurut istri Anda itu adalah suami yang memang merasa atau memang tidak pernah membahagiakan
istri Anda yang katakan saya tadi, ngajak liburan, makan di restoran mewah, memberikan deposito, apakah Anda merasa bahwa Anda memang suami yang tidak pernah merasa berhasil membahagiakan istri Anda?